Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suhardi Sumomulyono, Managing Partner dari SSE Advocate Jakarta. Dalam hal ini saya akan menyampaikan satu pertanyaan ya. Apakah tindak pidana korupsi itu selalu mewajibkan harus adanya unsur kerugian negara? Nah, ini penting kenapa saya sampaikan, agar kita semua berhati-hati, terutama pejabat tinggi negara, dalam praktek di peradilan. Ternyata, meskipun KPK itu definisinya saja Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian unsur dari korupsi itu tentu semua orang paham harus ada kerugian negara. Tapi persoalannya di dalam praktek sering kita temukan orang tidak merugikan negara, artinya tidak ada kerugian negara, tetapi kenapa orang bisa dibawa oleh penyidik KPK sampai diadili oleh pengadilan, sampai diputuskan dia salah melakukan tindak pidana korupsi. Nah ini, kenapa hal itu bisa terjadi? Sekarang yang menjadi fakta saat ini, misalnya, supaya agar kita itu mudah mencernanya begitu ya. Misalnya seorang pemborong yang sudah memenangkan tender. Nah, kemudian setelah menang tender, pemborong itu memberikan hadiah kepada Dinas Pekerjaan Umum, yang lazimnya kan Dinas PU ya, kalau soal kontraktor pemborong ini. Nah, sebenarnya ketika seorang kontraktor ini memberikan dana kepada PU, itu memang negara tidak dirugikan. Apalagi kontraktor tadi di dalam memenangkan tender itu, tentu kontraktor yang dipilih oleh penyelenggara tender karena yang menguntungkan. Menguntungkan itu artinya penawaran yang paling rendah. Tentu di atas dia, di atas yang kalah itu pasti penawaran lebih tinggi dong. Nah, makanya kontraktor yang menang tender itu umumnya memang sudah menguntungkan negara, katanya dia menawar dengan harga yang paling rendah dan dimenangkan. Namun demikian, meskipun tidak terdapat unsur kerugian negara, tetapi dalam praktek di Indonesia ini harus hati-hati. Kontraktor tersebut tetap bisa dijerat oleh undang-undang korupsi. Oleh karena itu, jangan sembarangan memberikan hadiah kepada pejabat negara dalam kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang diterima oleh pejabat negara itu dari swasta. Nah, ini nomor satu. Kemudian yang kedua yang bisa kita contohkan misalnya, seorang guru diberikan oleh orang tuanya hadiah misalnya. Ini sebenarnya negara juga tidak dirugikan. Contoh nomor 3 yang paling ekstrim misalnya ya, seorang panitera diberi hadiah oleh seorang advokat sejumlah uang karena advokat tersebut telah menerima honor, dan karena bahagianya menerima honor, kemudian sebagian honornya itu diberikan kepada panitera. Persoalannya, apa negara dirugikan dalam hal itu? Tentu negara tidak dirugikan. Tetapi dalam praktek di Indonesia, panitera itu pun bisa dinyatakan sebagai perbuatan korupsi berdasarkan undang-undang korupsi. Oleh karena itu sekali lagi, ini kita sampaikan kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam memberikan hadiah kaitannya dengan pemberian kepada pejabat negara atau plat merah. Saudara sebagai plat hitam atau swasta harus lebih hati-hati. Akan lebih baik seandainya saudara akan memberikan sesuatu, terlebih dahulu konsultasi secara hukum, apakah itu melanggar hukum atau tidak. Itulah pentingnya saudara memiliki kuasa hukum dalam kerangka menghadapi seluruh persoalan ataupun pekerjaan yang terkait dengan proyek dan atau apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.